Oke, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai UTBK yang materi mengenai barisan dan deret ya. Jadi UTBK pada tahun 2020 yang sesum. Jika hasil bagi suku ke-7 oleh suku kedua suatu barisan geometri. Nah, jadi ini poinnya, barisan geometri adalah 32 dan jumlah 3 suku pertamanya adalah 35. Maka hasil penjumlahan suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut adalah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah penjumlahan antara suku kedua dan suku ketiga dari barisan tersebut. Nah, yang diketahui di soal di awal adalah ini hasil bagi suku ketujuh dan suku kedua adalah 32. Jadi suku ketujuh dapat kita tuliskan U7, suku kedua dapat kita tuliskan U2. Sehingga U7 dibagi U2 sama dengan 32. Karena ini merupakan barisan geometri, maka untuk formula sukunya sendiri yaitu U7, yaitu AR pangkat 7 dikurangi 1. Kan rumus aslinya adalah AR pangkat N dikurangi 1. Itu untuk UN-nya. Nah, jadi di sini AR pangkat 7 dikurangi 1, yang bawah AR pangkat 2 dikurangi 1, karena N-nya kan 2. Ini kan N-nya 2. Di sini makanya ditulis 2. Sama dengan 32. Ada A di sini. Jadi nanti hilang. Tinggal R pangkat 6 dibagi dengan R sama dengan 32. Alhasil R pangkat 6 dibagi R adalah R pangkat 5, yaitu sama dengan 32. Jadi ini nanti pangkat 5 tinggal pindah ke kanan. Jadi ini nanti R sama dengan akar pangkat 5 dari 32. Kan 32 itu sama dengan 2 pangkat 5, jadi R-nya itu sama dengan 2. Nah, yang diketahui lagi adalah jumlah 3 suku pertamanya adalah 35. Kalau barisan geometri yang pertama sendiri itu kan pasti A, karena itu kan awalnya. Kemudian berlipat ganda dengan rasio tertentu, yaitu dikalikan dengan R, sehingga di suku keduanya adalah AR. Kemudian berlipat ganda lagi sebanyak R lagi, R kali lipat. Jadi di sini dikalikan R lagi, makanya di sini A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 35. Sementara R-nya sudah ditemukan yaitu 2, sehingga di sini bisa kita gantikan aja dengan 2 R untuk R-nya itu. Sehingga A plus 2A plus 4A itu sama dengan 35. Maka 7A sama dengan 35 dan A-nya itu sama dengan 5. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah penjumlahan antara suku kedua dan suku ketiga. A-nya ketemu, R-nya ketemu, maka dapat kita cari untuk U2 dan U3-nya. U2 maka AR pangkat 2 dikurangi 1, yaitu AR. A-nya 5, R-nya 2, maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Untuk U3-nya sendiri yaitu AR pangkat 3 dikurangi 1, yaitu AR kuadrat sama dengan 5 dikalikan 2 kuadrat sama dengan 20. Maka tinggal kita jumlahkan aja U2 ditambah U3, yaitu hasilnya 30. Jadi ini hasil akhirnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tetap pada UTBK pada tahun 2020 Saintek. Jadi soal barisan dan deret ini nggak keluar di UTBK pada tahun 2021. Misalkan X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 2K kuadrat dikurangi K dikurangi 1X plus 3K plus 4 sama dengan 0. Dan kedua akar itu bilangan bulat. Jadi nanti akar dari ini, akar atau solusinya ya maksudnya, nanti adalah bilangan bulat dengan K-nya konstan. Jadi di sini K-nya konstan. Nggak tahu K-nya itu apa, pokoknya K-nya konstan. Jadi di sini diketahui bahwa kedua akar itu bilangan bulat, cuman kedua akar aja. Jadi nanti kan pasti menghasilkan X1 berapa, X2 berapa. Jika X1, K, X2 merupakan 3 suku pertama barisan geometri, maka jumlah N suku pertama dari barisan tersebut adalah, nah kalau dituliskan barisannya kayak gini, X1, K, X2, dan seterusnya. Nah di sini kan K itu masih dalam tanda kutip, kita nggak tahu K itu konstan itu maksudnya berapa ya bilangannya. Jadi di sini tujuan kita adalah mencari K. Dari persamaan kuadrat ini kan bisa kita cari X1 dikalikan X2.
yaitu X1 dikalikan X2, yaitu sama dengan C dibagi dengan A, yaitu sama dengan 3K plus 4 dibagi dengan 1. Karena koefisien dari X kuadrat adalah 1. Di depan X kuadrat ini sebenarnya masih ada 1 di depannya. Nah, ini sudah ketemu X1 kali X2 itu 3K plus 4. Sekarang yang kita ketahui, kita kan punya rumus suku tengah, yaitu U2 kuadrat sama dengan U1 dikalikan U3. Nah, sementara U1 sendiri itu kan X1, U3 sendiri itu kan X2. Nah, ini dilihat dari mana kok bisa U1 itu X1, U3 itu ini. Nah, jadi dilihat dari sini, ini kan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Nah, jadi bisa digantikan aja. Sementara untuk U2-nya kan K yang tengah-tengah ini. Jadi U2 kuadrat itu kita ganti dengan K kuadrat. Nah, sementara X1 kalikan X2 itu kan 3K plus 4 dari yang atasnya itu, yang C per A itu. Sehingga kita ketemu kayak gini, K kuadrat sama dengan 3K plus 4. Ini bisa diubah kayak gini dan difaktorkan, ketemu K dikurangi 4 dikalikan dengan K plus 1 sama dengan 0. Maka kita buat nolnya atau penyelesaiannya, yaitu ditemukan bahwa K sama dengan 4 atau K sama dengan negatif 1. Berarti di sini K-nya ada 2 kan, yaitu sama dengan 4 sama dengan negatif 1. Untuk K sama dengan 4 maka bisa disubstitusikan ke yang ini ya, disubstitusikan K-nya itu tadi. Maka diperoleh X kuadrat dikurangi 27 X plus 16 sama dengan 0. Itu ketika K-nya sama dengan 4. Ini nggak ada akar selesaiannya karena D nggak bisa keluar dari akar. Jadi nanti hasilnya itu 600-an berapa gitu. Jadi mungkin 655. Misalkan kayak gini ya. Ini kan nggak bisa keluar dari akar. Jadi nanti kan hasilnya pasti pecahan kan untuk solusinya, untuk X1 sama X2-nya. Sementara di soal awal tadi diberitahu kalau akar-akarnya itu pasti bilangan bulat. Jadi yang K sama dengan 4 ini gagal. Kita coba K sama dengan negatif 1. Setelah kita substitusikan kebersamaan kuadrat yang mengandung K tadi, kita peroleh X kuadrat dikurangi 2X plus 1 itu sama dengan 0. Maka X dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Karena di sini ada 2X, yaitu X1 sama X2, maka X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Maka barisan geometri itu adalah 1 karena dimulai dari X1, yaitu 1, negatif 1, dari K-nya tadi kan negatif 1. Kemudian X2-nya itu sama dengan 1 ini. Sehingga barisannya kayak gini, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan yang disuruh mencari di soal adalah jumlah N suku pertama. Rumus jumlah N suku pertama kalau di barisan geometri adalah kayak gini. Jadi Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R minus 1. Jadi tinggal kita ganti aja. A-nya tadi sudah ketemu, yaitu 1. Untuk rasionya sudah ketemu, yaitu negatif 1. Jadi tinggal kita masukkan aja ke sini, sehingga kita peroleh negatif 1 pangkat N. Jangan lupa ya, kalau penulisan kayak gini nanti kalau ada kurungnya lebih baik ditulis aja. Nanti karena negatif 1 pangkat N sama negatif 1 dalam kurung pangkat N ini beda makna. Nah, jadi tulis kayak gini aja. Negatif setengahnya tinggal kita kalikan 1 per 1 dengan pembilangnya, sehingga kita peroleh negatif setengah dikalikan negatif 1 pangkat N plus setengah. Jadi ini merupakan hasil akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.